Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS 2 mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 4 SD. Di sini saya akan sajikan soal-soal PTS 2. Nanti kalian perhatikan pembahasan yang akan kita lakukan. Kanggo jawab soal nomor 1 sampai 4 dan 16 sampai 17, kalian perhatikan bacaan cerita rakyat berikut ini. Cerita rakyat kang ing jagat internasional kanthi jeneng folklore jenise ana pirang-pirang. Antara liya sage, mite lan liya-liyane. Jadi cerita rakyat itu di dalam dunia internasional dikenal dengan nama folklore. Nah, jenisnya ada bermacam-macam, antara lain legenda, sage, mite, dan lain-lainnya. Legenda iku cerita rakyat kang ana hubungan utawa dihubung-hubungake karo sejarah. Nah, legenda itu cerita rakyat yang ada hubungannya atau dihubungkan dengan cerita sejarah. Dene sage yaitu cerita rakyat kang gegayutan karo dumadine sawijining papan, bab utawa panggonan. Sedangkan sage itu cerita rakyat yang berkaitan dengan asal mula suatu bab, tempat, atau wilayah. Wondene mite utawa mitos iku cerita rakyat kang ngemu bab-bab sing aneh atau ajaib. Adapun mite atau mitos itu adalah cerita rakyat yang berisi tentang hal-hal yang aneh atau yang ajaib. Ing Jawa Tengah akeh cerita rakyat kang ana sambung rakete karo sejarah. Di dalam daerah Jawa Tengah itu banyak sekali cerita rakyat yang berkaitan dengan sejarah. Jenenge panggonan, nama tempat, utawa cerita-cerita aneh atau cerita-cerita yang aneh atau ajaib sing ora nalar, yang tidak masuk akal. Cerita-cerita itu antara lain dumadine rawa pening, dumadine bledug kuwu, asal mula iwak bandeng, lan liyan-liyane. Contohnya, terjadinya rawa pening, asal usul terjadinya bledug kuwu, asal usul iwak bandeng, dan lain sebagainya. Senajan isi ceritane aneh-aneh lan akeh sing ora nalar, nanging merga ngemu pekerti becik, mula cerita rakyat kerep dianggo ajang didik lan nanemake budi pekerti. Nah, meskipun cerita rakyat ini ceritanya kadang aneh dan tidak masuk akal, tetapi karena cerita rakyat ini kebanyakan memuat atau berisi tentang hal-hal yang baik atau memuat budi pekerti yang baik, maka cerita rakyat seringkali dipakai untuk mengajarkan atau menanamkan budi pekerti kepada para pembacanya. Nah, lebih jelasnya terjemahan dari bacaan ini dapat kalian lihat pada slide berikutnya. Nah, kalian bisa lihat pada slide ini cerita rakyat, terjemahan dari slide yang sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal-soalnya. Soal yang pertama, cerita rakyat kang ing jagat internasional dikenal kanthi jeneng. Cerita rakyat di dalam dunia internasional itu dinamakan apa tadi? A. Folklore, B. Legenda, C. Sage, D. Mite.
Nomor 2, cerita rakyat kang ana hubungane utawa dihubung-hubungake karo sejarah diarani cerita rakyat yang ada hubungannya atau dihubung-hubungkan dengan cerita sejarah tadi dinamakan apa? A. Folklore, B. Legenda, C. Sage de Mite. Nomor 3, cerita rakyat kang ana hubungane utawa gegayutan karo dumadine sawijining bab, papan utawa panggonan diarani cerita rakyat yang ada hubungannya dengan asal mula terjadinya suatu bab, tempat atau daerah itu dinamakan apa? A. Folklore, B. Legenda, C. Sage de Mite. Nomor 4, manut jenis cerita rakyat dumadine rawa pening kelebu. Menurut jenisnya, cerita rakyat terjadinya rawa pening atau asal mula terjadinya rawa pening itu termasuk cerita rakyat jenis apa? Rawa pening itu suatu tempat di daerah Jawa Tengah. A. Folklore, B. Legenda, C. Sage de Mite. Nah, soal nomor 1-4 dapat kalian lihat pada bacaan sebelumnya tentang cerita rakyat. Kemudian, kanggo jawab soal nomor 5-6 dan 18-19 kalian perhatikan bacaan berikut ini untuk menjawab soal nomor 5-6 dan 18-19. Dumadine bledug kuwu atau asal mula terjadinya bledug kuwu. Bledug kuwu itu suatu daerah atau tempat wisata di Jawa Tengah. Nah, ini bercerita tentang asal mula terjadinya bledug kuwu. Sawise nampa dawuhe Aji Saka sing saiki wis dadi ratu ing Medang Kamulan, Jaka Linglung banjur pamit. Setelah menerima perintah dari Aji Saka yang sekarang menjadi raja di Medang Kamulan, Jaka Linglung segera pamit. Wis mantep tekate Jaka Linglung bakal ngayahi dawuhe Aji Saka. Sudah mantap, sudah bertekad dalam dirinya Jaka Linglung bahwa dia akan memenuhi perintah dari Aji Saka. Jaka Linglung iku titah kang awujud ula gedhe. Nah, Jaka Linglung itu sendiri adalah utusan seorang manusia yang berwujud ular raksasa. Senadyan wujude ula, nanging dheweke bisa tata jalma, bisa guneman kaya dene menungsa lumrah. Nah, meskipun berwujud ular raksasa, tetapi si Jaka Linglung ini bisa tata jalma. Tata jalma itu bisa guneman, bisa berbicara. Jadi tata jalma itu adalah guneman atau berbicara layaknya manusia pada umumnya. Jadi dia meskipun berbentuk ular raksasa tetapi bisa berbicara seperti manusia normal. Jaka Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Aji Saka kang salah kedaden, lahir wujud ula. Jaka Linglung itu merasa kalau dia adalah anak dari Aji Saka, seorang raja di Medang Kamulan yang mana lahir berwujud ular sehingga dia diasingkan dari kerajaan. Mula barang wis gedhe, dheweke sowan menyang Keraton Medang Kamulan saperlu njaluk diakoni pinangka anake Aji Saka. Nah, karena itu
Setelah si Joko Linglung ini dewasa, dia pergi datang ke kerajaan Medang Kamulan supaya dia itu diakui sebagai anak oleh Adisaka. Jadi tujuannya ke Medang Kamulan itu si Joko Linglung ingin agar Adisaka mengakuinya sebagai anak. Anggone sowan menyang keraton, dheweke diterake dening Mbok Randha Retna Menggali kang sasuwene iki ngopeni dheweke. Nah, ketika si Joko Linglung pergi ke Medang Kamulan, dia ditemani oleh seorang Mbok Randha. Mbok Randha itu perempuan yang sudah tidak memiliki suami yang bernama Retna Menggali, yang selama ini sudah merawatnya seperti anak sendiri. Penganggepe Joko Linglung marang Mbok Randha wis kaya dene wong tuwane dhewe. Karena sudah merawatnya sejak kecil, maka Joko Linglung menganggap Mbok Randha seperti orang tuanya sendiri. Agar lebih jelasnya, kalian dapat melihat terjemahan dari bacaan Dumadine Bledugku ini pada slide yang selanjutnya. Nah, dapat kalian lihat pada slide ya. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, nomor 5. Basa krama saka tembung dawuhe yaiku. Tadi pada bacaan ada kata dawuhe. Nah, basa kramane apa dawuhe itu? A. Perintahe, B. dawuhipun, C. didhawuhi, D. perintah. Untuk mempermudah kalian dalam mencari basa krama, biasanya selalu diakhiri dengan kata ipun. Nomor 6. Basa ngokone tembung bisa tata jalma, yaitu bisa tata jalma itu tadi artinya apa? Artinya guneman. Nah, dalam bahasa ngoko guneman itu apa? A. ngomong, B. momong, C. guneman, D. matur. Nomor 7. Adisaka iku sapa? Jawaban sing bener pitakon dhuwur nganggo basa krama yaiku Adisaka itu siapa? Tetapi kalian jawab dalam bahasa krama. A. Adisaka inggih punika Pangeran Medang Kamulan. Pangeran. B. Adisaka inggih punika prajurit Medang Kamulan. Prajurit. C. Adisaka inggih punika Ratu Medang Kamulan, ratu atau raja. D. Adisaka inggih punika Panglima Medang Kamulan. Panglima itu pemimpin perang. Siapa Adisaka itu? Nomor 8. Sapa sing ngopeni Joko Linglung sasuwene iki? Siapa yang sudah merawat Joko Linglung selama ini? Jawaban sing bener pitakon dhuwur nganggo basa ngoko yaiku menggunakan basa ngoko. A. Sing ngopeni Joko Linglung sasuwene iki Mbok Randha Rarasupeni. B. Sing ngopeni Joko Linglung sasuwene iki Mbok Randha Retna Mengarep. C. Sing ngopeni Joko Linglung sasuwene iki Mbok Randha Retna Menggaleng. Mbok Randha Retna Mengadeg. D. Sing ngopeni Joko Linglung sasuwene iku Mbok Randha Retna Mengali. Nah, tadi di bacaan siapa yang sudah merawat Joko Linglung. Selanjutnya, kanggo jawab soal nomor 9 sampai 11 dan 20 dan 26, kalian perhatikan bacaan yang berjudul
dumadine rawa pening. Nalika warga desa lagi padha pesta mangan enak lawuh iwak ula asil burone, ana bocah bajang keluwen mara nyedhaki. Jadi suatu ketika saat para warga sedang berpesta makan daging ular hasil buruannya, ada anak laki-laki, bocah bajang itu anak laki-laki keluwen yang kelaparan datang mendekati. Keluwen itu kelaparan. Kanthi rasa kepengin banget, bocah bajang iku nyedhaki sawijining wong lanang kang lagi mangan ana ing kono. Dengan rasa yang sangat ingin, karena sudah kelaparan tadi, anak laki-laki itu mendekati salah seorang laki-laki yang sedang makan di situ. Datang nih, anak laki-lakinya mendekati seseorang yang sedang duduk di situ. Nyuwun Pak, kula luwe tembunge. Minta Pak, saya lapar, kata si anak laki-laki tadi. Tetapi jawabannya apa dari laki-laki yang sedang duduk tadi? Kono, sumingkir sing adoh. Awakmu reget ora ngenak-ngenaki wong pesta. Kono, sumingkir sing adoh, aja ana kene. Anak laki-laki yang kelaparan tadi malah diusir. Sana, pergi yang jauh. Badanmu reget itu kotor, tidak mengenakkan orang berpesta. Jadi karena badannya kotor itu membuat si laki-laki itu mengusirnya. Sana, pergi yang jauh, jangan kesini, jangan di sini. Bocah bajang lan nini tuwa mampir mangan bareng ing gubuk. Nah, singkat cerita, anak laki-laki yang kelaparan tadi bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang memasak di sebuah gubuk. Kemudian mereka makan bersama di dalam gubuk itu. Gubuk itu rumah yang masih terbuat dari kayu. Nah, setelah makan, si anak laki-laki berkata, "Mbah, kula matur nuwun diparingi maem. Mangke nek wonten banjir panjenengan numpak lesung niki nggih, Mbah. Mpun kula nyuwun pamit." "Nek, saya terima kasih sudah diberi makan. Nanti kalau terjadi banjir, Nenek naik lesung ini ya, Nek." Lesung itu kalau zaman dulu itu alat untuk menumbuk padi yang terbuat dari kayu yang bentuknya seperti kapal kecil itu, seperti getek. "Saya pamit dulu, Nek," kata si anak laki-laki. Karo kondo kaya mengkono, bocah bajang iku lunga ninggalake nini tuwa iku. Nah, sambil berkata seperti itu, anak laki-laki pergi meninggalkan nenek tua sendiri. Nah, tidak berapa lama setelah si anak laki-laki pergi, benar kondone bocah bajang. Benar apa yang dikatakan anak laki-laki itu. Ora let suwe dumadaan desa iku keleban banjir. Tidak berapa lama desa tersebut tenggelam terkena banjir. Banyune bening banget, airnya bening atau jernih sekali. Wong sedesa kabeh padha kelelep, ora ana sing slamet kejaba nini tuwa kang numpak lesung. Semua orang satu desa tersebut yang tadi sedang berpesta itu tenggelam oleh air banjir. Tidak ada yang selamat kecuali nenek tua yang sudah diberi pesan untuk naik lesung.
Désa iku keleban banjir jadi rawa. Rawane bening banget. Desa itu tenggelam, terbenam menjadi rawa-rawa, tetapi airnya jernih. Bening, bening, bening. Kandhane nini tuwa kang numpak lesung. Nah, karena airnya jernih itu membuat si nenek tua kaget. Dia berteriak, bening, bening, bening. Jadi jernih, jernih, jernih. Wusanane rawa iku dijenengke rawa pening. Nah, karena airnya yang jernih tadi, maka rawa-rawa itu dinamakan dengan rawa pening. Berasal dari kata rawa bening atau rawa sing jernih, karena airnya jernih tadi. Nah, agar lebih jelasnya kalian dapat lihat terjemahan dari teks Dumadine Rawa Pening pada slide selanjutnya. Nah, dapat kalian baca di sini arti dari teks Dumadine Rawa Pening. Sekarang kita masuk ke soalnya. Nomor 9. Irah-irahan wacang endhuwur yaiku, irah-irahan itu judul. Judul dari bacaan tadi itu apa? A. Dumadine rawa jombor, B. Dumadine rawa wening, C. Dumadine rawa pening, D. Dumadine rawa bening. Nomor 10. Kang kalebu ukara pitakon. Ukara ing ngisor iki yaiku contoh kalimat tanya. Pitakon itu tanya. A. Crita ing dhuwur sapa sing keluwen? B. Ana bocah bajang keluwen. C. Mangan dhisik ben aja keluwen. D. Bocah bajang njaluk mangan merga keluwen. Nomor 11. Bocah bajang dikongkon sumingkir saka panggonan warga sing isih pesta. Amarga kenapa anak laki-laki yang kelaparan tadi malah diusir, disuruh pergi dari tempat pesta? Itu karena apa? A. Awake lemu. Lemu itu gendut. B. Awake reget. Reget kotor. C. Awake katon bersih. Badannya terlihat bersih. D. Awake kurus. Kemudian nomor 12. Tembung wong liyane menawa ditulis nganggo aksara Jawa sing bener yaiku. Nah, kalian ingat-ingat kembali aksara Jawanya. Dapat kalian lihat di layar. Itu aksara Jawa dan yang di bawahnya itu sandangannya. Ingat, wong berarti dari kata wa yang mendapatkan taling tarung menjadi wo dan diberi cecek menjadi eng mati. Kemudian li dari kata lo yang diberi wulu. Ya masih tetap ya. Ne dari kata no yang diberi taling. Jadi jawabannya apa? Selanjutnya, wacana tembang kanggo jawab nomor 13 sampai 15. Bacaan ini untuk menjawab soal nomor 13 sampai 15. Tembang atau lagu. Ing jagat susastra Jawa, tembang iku kelebu susastra jenis geguritan gegrak lawas. Jadi dalam kesenian Jawa, tembang atau lagu itu termasuk dalam jenis geguritan gegrak lawas atau puisi gegrak lawas. Nah, ciri utawa titikane susastra jenis iki. Ciri atau aturan dari kesenian jenis geguritan gegrak lawas yaitu duwe tata aturan tertentu pinangka paugeran sing kudu ditaati. Cirinya yaitu mempunyai aturan tertentu yang harus ditaati. Nah, apa saja aturannya? Paugeran iku antarane guru gotra, guru wilangan, lan guru lagu.
Nah, ada 3 paugeran atau aturan yang harus ada dalam geguritan gagerak lawas, yaitu guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Sing dikarepake guru gotro yaiku jumlahing gotra utawa larik utawa ukara ing saben padane. Guru gotro adalah jumlah gotra. Gotra itu larik atau baris atau kalimat. Jadi guru gotro itu jumlah kalimat dalam satu podo. Podo itu paragraf. Jumlah kalimat dalam satu paragraf. Guru wilangan yaitu jumlahing wondo. Wondo itu suku kata ing saben gotrone. Guru wilangan yaitu jumlah suku kata dalam satu kalimat. Guru lagu yaitu tibaning swara pungkasan sing saben lariké. Guru lagu itu suara akhir pada setiap larik, pada setiap baris, atau kalau bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sajak atau rimah, bunyi akhir pada setiap kalimat. Kanthi sinamun utawa disamarake lumantar tembang kang duweni fungsi sarana panglipur dikarepake masyarakat bisa luwih cedhak lan kulino. Nah, dengan menggunakan lagu Jawa ini diharapkan bisa digunakan sebagai sarana hiburan atau sarana panglipur yang dapat mendekatkan antara masyarakat. Nah, terjemahan lebih lengkapnya dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Kemudian kita masuk pada soalnya. Nomor 13. Ana paugeran tembang cacahing gotra utawa lare atau ukara ing saben sakpadane diarani guru. Tadi apa? Jumlah baris dalam satu paragraf itu dinamakan apa? A. Gotra, B. Lagu, C. Wilangan, D. Swara. Nomor 14. Ana paugeran tembang cacahing wondo ing saben gotrane diarani guru. Jumlah suku kata dalam satu kalimat itu dinamakan guru apa? A. Gotra, B. Wilangan, C. Lagu, D. Swara. Nomor 15. Lumantar tembang kang duweni fungsi sarana titik-titik dikarepake masyarakat luwih cedhak lan kulino. Tadi tembang atau lagu itu berfungsi sebagai sarana apa untuk mendekatkan masyarakat? A. Pasinaon, B. Makarya, C. Panglipur, D. Dolanan. Selanjutnya Romawi 2. Isenono cocok-cocok ing ngisor iki kanthi jawaban kang bener. Nomor 16. Manut jenise cerita, asal mulane iwak bandeng kalebu. Menurut jenis cerita, asal mula iwak bandeng itu termasuk jenis cerita apa? Asal mula iwak bandeng itu kan berarti tentang asal mula terjadinya suatu bab, maka termasuk jenis cerita rakyat apa? Nomor 17. Cerita rakyat kerep dianggo ajang didik lan nanemake budi pekerti marang anak-anak amarga cerita rakyat tadi pada bacaan sering dipakai untuk menanamkan dan mendidik budi pekerti pada anak-anak. Itu dikarenakan apa? Karena tadi di dalam cerita rakyat itu mengandung apa? Kalian buka kembali pada slide sebelumnya. Nomor 18. Cerita rakyat dumadine bledug kuwu ing dhuwur ditulis dening. Cerita rakyat terjadinya bledug kuwu itu siapa yang menulis atau siapa pengarangnya? Dapat kalian lihat di buku paket bahasa Jawa. 19. Ana cerita dumadine bledug kuwu Jaka Linglung sowan menyang keraton Medang Kamulan saperlu njaluk. Pada cerita terjadinya bledug kuwu, Jaka Linglung itu pergi ke kerajaan Medang Kamulan. Itu tujuannya untuk apa? Menemui Adisaka itu untuk apa? 20. Cerita rakyat Rawa Pening iki sawijining cerita rakyat sing asale saka daerah. Cerita rakyat Rawa Pening itu berasal dari daerah mana tadi?
Kemudian teks tembang gambuh kanggo jawab nomor soal 21 sampai 25. Ini ada contoh lagu gambuh. Artinya dapat kalian lihat pada baris di sebelahnya. Ya. Sekar gambuh ping catur, lagu gambuh keempat. Kang Cinatur polah kang kalantur. Yang dibicarakan perilaku yang kelewatan. Jadi lagu gambuh ini merupakan lagu Jawa yang keempat yang membicarakan tentang perilaku yang kebablasan atau yang kelewatan. Lah yang kelewatan seperti apa? Tanpa tutur katulo-tulo katali, yaitu perilaku yang tanpa nasihat. Lah dengan perilaku ini akan menyebabkan terjerat penderitaan. Kadaluwarsa katutuh, terlanjur menjadi kebiasaan. Kapatuh pandadi awal, kebiasaan yang akan berakibat buruk. Jadi tembang gambuh ini adalah lagu Mojopat keempat atau lagu Jawa keempat yang berbicara tentang perilaku yang kelewatan, yang tidak memiliki nasihat atau tidak ada aturan, yang nantinya akan menyebabkan si pelakunya terjerat atau menderita. Kemudian paragraf kedua, ojo nganti kebanjur, jangan sampai terlanjur. Barang pola engkang nora jujur, berperilaku yang tidak jujur. Yen kebanjur sayekti kojur tan becik. Jika terlanjur akan celaka dan tidak baik. Becik ngupaya iku, lebih baik berusahalah pitutur engkang sayektos, mengikuti ajaran yang sejati. Pada bait kedua ini bercerita bahwa kita tidak boleh terlanjur melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya berperilaku yang tidak jujur, karena jika kita melakukan itu, kita akan celaka. Maka kita harus berusaha untuk mengikuti ajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Yang sayektos itu benar atau sejati. Kemudian soalnya nomor 21. Tembang gambuh ing dhuwur ana titik-titik padha. Lagu gambuh di atas ada berapa paragraf atau berapa bait. Nomor 22. Saben sak padane tembang gambuh ing dhuwur ana titik-titik gatra. Setiap satu bait memiliki berapa kalimat pada tembang di atas. Kemudian 23, gatra loro padha siji tembang gambuh ing dhuwur cacahe wanda ana. Gatra loro berarti baris kedua padha siji, bait pertama. Baris kedua bait pertama pada tembang gambuh di atas memiliki berapa suku kata? 24, guru lagu gatra papat padha siji. Guru lagu dari baris keempat bait ke-1 tembang gambuh di atas adalah 25. Gambuh punika salah satunggaling sekar mocopat. Tembang gambuh merupakan salah satu contoh sekar mocopat. Tembung sekar tegese sekar itu apa? Sekar itu sama dengan tembang. Lah basa ngopone tembang atau artinya tembang itu apa? Kemudian Romawi 3. Wang Sulana pitakon ngisor iki kanthi bener. 26. Terangno nang apa cerita ing dhuwur diarani rawa pening. Kenapa tadi dinamakan rawa pening? Dari kata apa tadi? 27. Terangno apa sing dikarepake guru lagu. Apa yang dimaksud guru lagu? Kalian bisa buka kembali pada slide sebelumnya. 28. Terangno apa fungsine tembang tumrap masyarakat luas. Apa manfaat lagu bagi masyarakat? Kemudian tembang gambuh kanggo jawab nomor 29 sampai 30. Gambuh iki pitutur becik. Kudune wajib padha tiniru. Aja sembrono marang pitutur iki.
Sekolah wajib sinau, ojo nganti podo bodho. Nah, soalnya nomor 29, terangno dong dingi. Dong dingi itu guru lagunya dari tembang gambuh tersebut. Guru lagu itu berarti sajak atau rimanya. 30. Tulisan nganggo aksara Jawa ukara ngisor iki. Kudune podo tiniru kalian salin ke dalam aksara Jawa. Tadi sudah ada di slide sebelumnya. Dapat kalian lihat kembali. Kalian kerjakan dulu soal nomor 1 sampai 30. Baru kemudian kalian cocokkan jawabannya dengan jawaban yang ada pada slide berikutnya. Ayo coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti kalian cocokkan. Oke, sudah? Kita lihat jawabannya. Ini jawabannya. Apakah kalian benar semua? Atau ada berapa yang salah? Romawi 1 dan 2. Kemudian untuk Romawi 3 dapat kalian lihat pada slide selanjutnya. Baik, sampai di sini semoga kalian dapat memahami materi yang baru saja disampaikan. Jadi untuk PTS 2 ada 2 KD, yaitu tentang cerita rakyat dan tembang gambuh. Selamat mengerjakan. Semoga dapat mendapatkan nilai yang baik. Semoga kalian dapat mengerjakan soal-soal PTS 2 ini dengan baik dan memperoleh nilai yang baik pula. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.